Halo, jumpa lagi bersama saya di channel Dimas Angga. Kali ini saya akan mencoba uh, live fast trade ya. Jadi saya mencoba rekam layar di hari bursa. Ini running trade. Ya, kita cari saham yang rame, volume tinggi dengan kenaikan tinggi. Dapat saham Toys ya, barusan. Ya, tunggu. Ini langsung kita masuk ke chart 1 menit. Oh, harga side ini lagi turun. Lihat stochasticnya arahnya ke bawah. Oke, kita tunggu di bawah 20 ya. Tunggu sampai di bawah 20 ya. MACD juga ini masih arahnya dead cross ya. Sambil kita nunggu bawah 20. Oh, ini masih udah 16 ya. Kita bikin support-support seperti ini ya. Jadi kalau saya nunggu yang garis hijau itu juga masuki garis yang 20 ya. Jadi nggak langsung eksekusi waktu garis orange. Jadi waktu angka ini keluar yang di stochastic slow itu garis orange. 177 176 bagus, saya langsung masuk 176 coba beli. Apakah dapat? Masih antri. Makin tebel. 176, sabar. Masih dapat ini. Error indikatornya. Saya setting lagi ya. 176 saya antri. Apakah dapat? Ternyata 1778. Sebentar. Untuk garis hijau stochasticnya belum menyentuh, pasti bisa turun lagi nih. 176 dapat ya. Termakan. Nah, dapat semua. Dan jadi AVX saya di 176 ya. Ini saya dapat 176. 175 sempat menyentuh 175 langsung mantul. Apakah bisa naik? Terlihat kondisinya. Ternyata langsung naik 178 ya, langsung lompat 179 4. Ini kalau jualan udah bisa profit sebenarnya, cuman saya nunggu di indikator stochastic slow nya ini hingga menyentuh angka sekitar 80 ya. Dia sempat menyentuh 180 ya. Kalau saya jual dari 179 ini pasti udah done, tapi saya menunggu dia benar-benar belinya mereda, yang jual banyak, maka saya ikutan jualan. Karena kenapa? Walaupun ini sesi 1 dan bukan jam 9 atau sampai jam 10, tapi ini akhir dari sesi 1, dimana jika akhir di sesi 1 ini dia closing dengan gainer yang cukup tinggi, maka biasanya di sesi yang kedua itu dia bisa melanjutkan kenaikan ya. Jadi contohnya saja ketika kita sedang beli sore jual pagi, ketika saham tersebut dengan closing naik, maka bisa melanjutkan untuk hari esoknya. Begitu pula sesi 1 ini, jika dia sesi 1-nya dia naik, biasanya waktu dengan volume yang tinggi tentunya, biasanya waktu sesi 2 dia melanjutkan kenaikan ya, asalkan volume tinggi dan dia posisi sedang naik. Waktu kita nunggu candle stochasticnya ini arah ke atas, kita bisa menggambar garis-garis. Nah, seperti itu kita bisa menggaris gambar garis-garis support resist ya, seperti ini di candle 1 menitan ya. Nih saya tunggu lah. Waktu kita setting ulang untuk chart, biasanya indikator yang bagian bawah untuk user Mirai tentunya itu tiba-tiba hilang ya teman-teman. Nah, ini entah dari HP saya aja atau mungkin dari teman-teman juga seperti ini. Jadi kadang dia indikatornya itu kita perlu setting ulang. Sedangkan kalau signal ya seperti itu yang ada tulisan William SR itu setidaknya muncul. Ini saya atur ulang lagi indikatornya stochastic slow dan MACD. Nah, masih belum mengarah sekitar 80, belum saya jual sama sekali. Tunggu hingga dia mencapai angka hingga 80 atau ketika pasar tiba-tiba melakukan panic sell atau jualan. Jadi kita harus benar-benar pantau layar, jangan menghold atau meninggalkan WLT kita. Kalau kita lagi sibuk, kita sedang sudah profit gain, lebih baik langsung jual aja. Tapi kalau kita nggak sibuk dan kita nggak ada kegiatan,
kita bisa pantau layar, maka silakan. Kalau pantau layar di sini saya sengaja nggak jualan karena saya ingin memaksimalkan profit, bukan hanya ngambil 2 atau 3%, tapi saya di sini pingin sampai mana sih dia naiknya, karena dilihat dari candle terus dilihat dari stochastic slow, dia masih ke arah naik ya. Kalau dari MACD memang dia udah dead cross, tapi dead crossnya ini dia masih ada potensi untuk bullish divergence ya, karena dari kondisi MACD-nya seperti itu. Jadi saya sengaja menghold hingga kisaran 80 baru saya jualan ya. Sepertinya ini masih rame, dari pergerakannya dia masih volatile. Nah, 87 siap-siap saya jualan. 81 87 sebentar, siap-siap jualan dulu. Ini untuk resist sementara. Ada lagi ya sebenarnya di sekitar 183 itu. Jadi ketika dia naik lanjut 188, nah ini 183 saya jual. 183 saya jualan 50% dulu aja, separuh, karena sebelumnya ini ada supportnya 183, walaupun supportnya itu minor, maka enggak saya garis. Kenapa minor? Karena waktu dia membentuk harga ya, dia sempat tertahan di 183, kemudian dia naik, walaupun dia akhirnya turun lagi. Jadi enggak kuat, kurang kuat 183 ini. Jadi saya coba jual di sini aja karena dia pernah menjadi support, otomatis ini jadi resist pendeknya. Saya jual di 183, awal kejual sebentar, masih sebagian 182 aja. 183 aja saya jualannya. Sebenarnya kalau saya haki di 182 ini bisa, cuman saya 183 dapat oke, dan semuanya udah kejual. Jadi sisa barang saya tinggal 50% ya. Jadi anggap aja tadi saya belinya 100% atau all in di angka sekitar 100 juta, maka yang saya jual adalah 50 juta, sisanya 50% itu saya hold dulu hingga konfirmasi dari stochastic slow ini terlalu tinggi dan MACD-nya nggak jadi bullish divergence. Karena ini juga sesi 1 closingnya sesi 1, jadi saya mencoba untuk hold dulu. Saya coba saya antri nanti di sekitar 187 ya untuk penjualan yang kedua. Biasanya saya jual yang kedua itu 25%. Jadi yang jualan pertama 50%, jual kedua 25%, jualan ketiga sisanya terserah. Saya jual 12% atau saya langsung jual semua 20% juga terserah. Kalau saya mainnya seperti itu, jadi kalau bisa barangnya juga kejual 75%, sehingga waktu dia turun pun maka saya masih ada potensi untuk gain. Ya, ini masih saya hold karena stochastic ternyata dia nggak sampai menyentuh angka 100. Jadi dia tiba-tiba turun 80, turun lagi, dan candlenya juga masih posisi naik. Jadi saya mencoba tahan dulu karena memang ternyata masih ramai di sini. Lebih baik kalau kondisi seperti ini, OLT kalian satunya itu melihat running trade atau melihat frekuensi di, kalau gadget HP itu saya pakai RTI business. Di situ ada frekuensi, dia juga update, jadi nggak ada delay. Saya lihat update untuk jualannya ini, saya nunggu 187, tapi nggak saya antrikan, karena kalau saya antri otomatis over akan terlihat tebal. Jadi saya akan masuk atau jualan ketika harganya di sekitar 187 ya, atau kisarannya saya hajar kiri nanti. Karena apa? Karena resistnya 188 itu tadi pernah nyentuh 188, tapi ternyata dia turun, sehingga kalau kita jual di 188 ada kemungkinan barang tersebut terjual parsial sebagian, atau mungkin bahkan tidak terjual sama sekali. Jadi saya ambil resist amannya di 187 ya untuk jualan selanjutnya. Ini masih ketahan di support 183. Ini harga saya saya jualan separuh tadi. Ini 184. Jadi sini saya menggunakan 2 OLT, satu
trading pakai Mirai Asset ya, ini chartnya untuk biar chart sama indikator. Yang satunya pakai Sukor. Saya akui servernya juga sangat cepat, jadi saya pakai aplikasi Sukor untuk tradingnya sambil belajar juga pakai Sukor. Lalu di sini saya juga pakai RTI Business biar frekuensinya ya. Jadi waktu sesi tadi frekuensinya memang sangat sedikit sekali dan volume juga masih sedikit sekali di jam openingnya ini Toys, sehingga di running trade saya tidak muncul saham Toys. Dia muncul itu ini ya, terlihat chartnya ya, bintik-bintik itu terlihat ya, time frame nya nggak cocok 1 menit. Nah dia munculnya itu waktu sekitar 10.55 ini ya, itu mulai rame, tapi saya baru masuknya memang agak telat, itu di sekitar 177 176 tadi. Ya, harga masih naik. Nah, kalau chartnya naik dan stochasticnya ternyata di bawah 80, itu ada potensi bakal dia naik lagi ya. Dilihat dari stochastic sebelumnya, dia itu sempat bergerak di kisaran 80 terus-terusan. Itu kalau kalian langsung nggak sabar, biasanya langsung jual, padahal di MACD dia masih terjadi bullish ya. Ya, kita lihat ini tebal 190 189 186, hampir 187. Yo 187. Jadi untuk ketikan angka beli dan jual, saya pakai OLT 1 nya lagi, pakai 2 HP ya teman-teman. Yang satu pakai ini Mirai, yang satu pakai Sukor ya. 186, nah 187 ya, nyentuh. Oke, udah. Oke, saya ajar kiri aja. Oh, beruntung sekali ya, saya dapatnya itu kisaran 190 ternyata. Jadi saya tadi nggak antri 187, tapi saya tunggu hajar kiri di dapatnya 190 ya. Jadi walaupun kalian hajar kiri ketika harga tersebut naik, maka yang terdan di aplikasi kalian itu yang naik tadi ya. Jadi saya memang ngetiknya di OLT itu sudah siap-siap di harga 187, tapi waktu dia tiba-tiba naik ya, ini naiknya dengan volume tinggi ya, lihatnya ya, itu yang terdan di OLT itu ternyata 190 begitu. Jadi harga special price nya 190 ya. Break dari 188 atau 187 ini dengan potensi volume tinggi, harusnya nanti sesi 2 dia lanjut naik ya teman-teman. Ya, jadi rekaman dari hari Jumat kemarin, ternyata waktu saya sesi 2 itu ketiduran teman-teman. Jadi habis sholat Jumat, kan hari Jumat ya, itu saya nggak trading lagi, tapi saya tidur siang ya, ternyata sampai asar ya. Ternyata beruntungnya saya, saham tersebut ada ARA pada hari itu. Jadi harusnya saya mungkin udah jualan semua, tapi ternyata saya ketiduran. Dan walaupun dibanding ARB pun mungkin saya juga masih floating gain karena saya juga udah jualan 75% ya. Tapi dilihat dari kondisi arah seperti ini, harusnya jika stochastic slow-nya ini ya, dia posisi menanjak ke atas ya, MACD nya dia masih acak, untuk volume dia tebal tinggi naik dari hari sebelumnya ya. Terus ada indikator William SR beli, ini harusnya untuk hari Senin besok dia harus pastinya tetap naik ya, melanjutkan kenaikannya ya teman-teman. Jadi ini chartnya error ya, karena error. Jadi dia harusnya menunjukkan kenaikan karena ditutup arah dengan volume yang bid cukup kuat, 357.000 volumenya ya. Sekian, jangan dilakukan tindakan ceroboh ini ya, karena saya main ketiduran. Ini kebetulan aja dia naik, jadi saya udah main money management, jualnya di tadi itu
yang terakhir 20% di angka 190 yang tertahan, terus yang pertama 50% di harga 183. Ya, sekian, terima kasih. Ini saya masih sisa 20% barang untuk hari Senin. Untuk saham Toys ini saya yakin bakal naik lagi. Kalaupun dia turun dan indikator William SR-nya ini ada sinyal untuk jual, maka saya jualan di situ, langsung saya jualan. Jadi sekian dari saya, tetap mainkan money management kalian, jangan terbawa trading dengan emosi, tetap trading plan selalu dijaga. Sekian, terima kasih teman-teman, salam profit.